Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, dalam kesempatan kali ini, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang statistika non-parametrik. Sebelumnya, pengantar ya kawan-kawan. Seperti yang kawan-kawan tahu, statistika itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada statistika deskriptif dan juga ada statistika inferensial. Nah, kita kemarin sudah membahas tentang statistika inferensial itu memiliki dua jenis juga. Yang pertama ada statistika parametrik dan juga non-parametrik. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa itu statistika non-parametrik. Sebentar, akan saya share screen dulu bahan ajarnya. Baik, statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik adalah statistika yang tidak memerlukan asumsi-asumsi yang melandasi metode statistik parametrik, terutama bentuk distribusinya, dan juga tidak memerlukan uji hipotesis yang berhubungan dengan parameter-parameter populasi. Bentuk distribusinya tidak mempermasalahkan bentuk distribusinya, dan bebas distribusi ya. Dan juga skala pengukurannya skala nominal ordinal, dan juga jumlah sampelnya itu kecil. Kapan statistika non-parametrik ini digunakan? Yang pertama, metode statistika non-parametrik ini digunakan bila salah satu parameter dari statistik parametrik tidak terpenuhi. Lalu yang kedua, untuk data yang distribusinya populasinya tidak diketahui. Lalu yang ketiga, untuk data yang distribusinya tidak normal. Yang keempat, untuk data yang diambil dari sampel yang tidak random atau subjektif. Yang kelima, untuk data yang skala nominal atau ordinal. Yang keenam, yang terakhir, untuk data yang jumlahnya sedikit kurang dari 30. Kelebihan dan kekurangan dari statistika non-parametrik ini, yang pertama adalah statistika non-parametrik ini kelebihannya tidak peduli bentuk distribusi populasi. Lalu yang kedua, dapat digunakan untuk jumlah sampel kecil. Yang ketiga, untuk data berbentuk ranking plus atau minus. Yang keempat, dapat digunakan pada data yang hanya mengklasifikasikan sesuatu atau skala nominal. Nah, kekurangannya yaitu yang pertama, mengabaikan informasi yang penting karena nilai variabel diganti dengan nilai ranking. Yang kedua, hasil pengujian tidak setajam uji statistik parametrik. Beberapa jenis ya dari uji statistika non-parametrik ini. Yang pertama ada uji tanda berpasangan, kemudian uji peringkat 2 sampel Mann-Whitney, yang ketiga uji peringkat 2 sampel Wilcoxon, yang keempat uji korelasi peringkat Spearman, yang kelima uji konkordansi Kendall, yang keenam uji Rantes. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas satu jenis dari statistika uji non-parametrik, yaitu uji tanda berpasangan. Uji tanda berpasangan. Uji dilakukan pada dua sampel terpisah ya, independen. Lalu tandanya, tanda plus itu data pada sampel 1 lebih besar dari pasangannya sampel 2. Nah, kalau tandanya minus, data pada sampel 1 lebih kecil daripada sampel 2. Nah, tanda 0 ini pada sampel 1 dan sampel 2 itu pasangannya sama. Notasi yang digunakan N, banyak tanda dalam sampel. Nah, proporsi sukses dalam sampel ini P aksen, dan juga Q ini sama dengan 1 dikurang P. Dan juga PO atau proporsi sukses dalam HO. Nah, QO ini adalah 1 dikurang PO. Standar error jalan bakunya yaitu simpangan baku P sama dengan PO dikali QO per N. Rata-rata sampel mu P sama dengan PO. Nah, statistik ujinya ya ini. Z hitungnya adalah P kurang mu P per standar deviasi atau simpangan baku P. Lalu kemudian ini untuk Z hitung adalah P dikurang PO per akar PO dikali QO per N. Standar penetapan hasil uji berdasarkan tujuan pengujian itu ada dua, yaitu jika ingin diuji sampel 1 lebih besar dari sampel 2, maka penetapannya itu positif. Kalau sampel 1 lebih kecil dari sampel 2, itu penetapannya itu negatif. Nah, nilai PO-nya itu disesuaikan dengan nilai pengujian P yang diinginkan dalam soal, atau jika ingin diuji proporsi sampel 1 sama dengan proporsi sampel 2, maka PO sama dengan QO sama dengan 0,5. Kalau misal soal bersamaan nih antara sampel 1 dan sampel 2, maka menggunakan PO sama dengan QO sama dengan 0,50. Contoh soal. Berikut adalah nilai preferensi responden terhadap dua metode penyuluhan kehutanan, yaitu dengan metode penyuluhan dengan menggunakan video dan metode ceramah. Nah, dengan taraf nyata 5%, alfanya 5%, ujilah apakah proporsi
proporsi preferensi responden pada kedua metode penyuluhan bernilai sama. Nah, ini itu bukti respondennya ya, hasil datanya telah didapatkan banyak tanda positif 8, banyak tanda minusnya 5. Nah, N-nya sama dengan 8 tambah 5 yaitu 13. Nah, jika kita asumsikan metode video lebih disukai dibanding ceramah, maka sukses dalam sampel adalah P sama dengan proporsi banyak tanda plus dalam sampel. Nah, untuk mencari P ini, rumusnya itu jumlah banyak positifnya dibagi banyak sampel. Banyak sampel, N, yang positif tadi berapa? Ada 8. Nah, N-nya ada 13, jadi 0,62. Untuk Q, yaitu 1 dikurang P, sama dengan 1 dikurang 0,62, itu 0,38. Karena ingin diuji, nah kan tadi kan lebih disukai video ceramah, berarti 62% orang lebih suka ceramah daripada lebih menyukai video dibandingkan ceramah, gitu kawan-kawan. Karena ingin diuji proporsi yang suka video sama dengan ceramah, maka PO sama dengan QO. Karena kan yang ditanyakan video ceramah, video sama ceramah itu sama. Maka inilah langkah pengujiannya. HO-nya itu P sama dengan 0,50, kalau HI-nya itu P tidak sama dengan 0,50. Maka statistik uji Z-nya yaitu uji dua arah. Uji dua arah ya. Berarti terahnya pengujian dari alfa 5% adalah A dibagi 2. 0,50 tadi dibagi 2 menjadi 0,025%. Kita bisa lihat untuk Z alfa dibagi 2, 0,025% adalah 2,24. Maka daerah penolakan HO-nya adalah jika Z lebih besar dari min 2,24 dan lebih kecil dari 2,24. Nah, ini daerah penolakan HO-nya. Jika dia berada di luar sini, maka dia ini. Nah, nilai uji statistiknya kita dapatkan 0,87. Kesimpulannya yaitu Z hitungnya 0,87, ada di daerah penerimaan HO. Dia berada di tengah-tengah sini antara, maaf ya, ini saya salah tulis, harusnya 2,24. Ini 2,24 ya kawan-kawan. Jadi 0,87 ini berada di antara ini, dua ini. Berarti HO-nya diterima dan juga proporsi masyarakat yang menyukai video masih sama dengan yang menyukai metode ceramah. Seperti itu kawan-kawan. Baik kawan-kawan, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan. Tunggu kelanjutan video dari statistik dan parameter dari saya di bagian kedua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.